亲爱的基督内的弟兄姐妹 ，Hello， that's 亲爱的基督内的弟兄姐妹们，新年平安！在这万象更新、喜迎新春的美好佳节，我们怀着感恩的心，齐聚圣堂，献上我们对天主无尽的感谢。过去一年，我们在他的眷顾中蒙受恩典，平安度过。诸事顺遂。今天我们特别为着一切献上衷心的赞美。展望新的一年，我们恳求天主广施慈恩，赐福我们的国家风调雨顺，国泰民安，降福每一个家庭安从满意，和睦安康。愿我们每一个人都有新的日进，心存盼望，在生活中成为基督温柔与光明的见证。本次感恩弥撒由 Florentinus Heru Esmadi SCJ 神父主持，歌咏团由 Lingkungan Agustinus 献唱，接待员由 JFM 担任。现在，请大家预备子心，怀着前进之情，共同参与着感恩之祭。Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, selamat tahun baru Imlek. Pada hari raya ini, dengan hati penuh syukur, kita berkumpul di gereja untuk mempersembahkan rasa terima kasih kepada Allah atas segala rahmat-Nya. Mempersembahkan hari raya sepanjang tahun lalu, dalam pemeliharaannya, kita hidup dalam damai sejahtera dan dilimpahi berkat. Marilah kita mengucap syukur atas segala kebaikannya itu. Memasuki tahun baru, dengan rendah hati kita memohon. Semoga Tuhan melimpahkan belas kasih-Nya, memberkati negara kita dengan kedamaian dan kemakmuran, serta mencurahkan berkat atas setiap keluarga agar dilimpahi rahmat, hidup rukun, sehat, dan sejahtera. Semoga iman kita semakin bertumbuh, hati kita dipenuhi pengharapan, dan kita menjadi saksi kelembutan serta terang Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Perayaan Ekaristi Syukur ini dipimpin oleh Romo Florentinus Heru Esmadi SCJ, paduan suara oleh Lingkungan Agustinus, dan tata laksana oleh CFM. Sekarang marilah kita mempersiapkan hati dan dengan penuh hikmat mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi Syukur ini.
Saya akan membuka tanda salib dengan bahasa Mandarin. Ing fu ji zhe ji seng seng zhe ming. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersamamu. Selamat pagi saudara-saudari semua. Senang sekali melihat hari ini gereja dipenuhi dengan warna merah. Kita semua tahu tradisi Imlek identik dengan berkat yang bisa dilihat dengan mata. Ada jeruk, ada kue keranjang, ada amplop merah, angpau yang bikin kita senyum. Tetapi hari ini kita berkumpul bukan terutama untuk itu, tetapi untuk suatu berkat yang jauh lebih berharga, yang tidak bisa dilihat oleh mata, yaitu kehadiran Tuhan sendiri. Imlek adalah soal pembaharuan. Kita diajak untuk meninggalkan beban-beban di masa lalu melangkah ke depan dengan iman yang baru. Kita bersyukur bukan karena kita sudah kaya atau tidak punya masalah atau hal-hal lain, tetapi karena kita punya Tuhan yang setia mendampingi kita. Jadi mari kita siapkan hati kita bawa segala rencana, harapan kita, dan mungkin juga keruwetan keluarga atau pekerjaan kita di altar ini. Semoga tahun yang baru ini kasih Tuhan semakin erat dengan kita, melekat di dalam hidup kita, semanis kue keranjang, secerah baju merah yang kita pakai hari ini. Maka mari kita memulai perayaan Ekaristi ini dengan penuh syukur. Kita mengakui segala kesalahan kita mohon agar Allah berkenan mengampuninya sehingga kita pantas ambil bagian di dalam perayaan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
kepada Allah di surga. Cinta cita-cita Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah memperbaharui perjanjian-Mu dengan kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Mampukanlah kami agar taat dan setia pada sabdanya yang telah Engkau meteraikan di dalam hati dan budi kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudara terkasih, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Apabila tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada setiap orang yang mengasihi Dia. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudari yang terkasih, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik
dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh sabda kebenaran, supaya pada tingkat yang tertentu kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang Kau ajar, ya Tuhan. Berbahagialah orang yang Kau ajar, ya Tuhan. Berbahagialah orang yang Kau ajar, ya Tuhan, yang Kau didik dalam Taurat-Mu. Hatinya akan tenang di hari-hari malapetaka. Berbahagialah orang yang Kau ajar, ya Tuhan. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, dan milik pusakanya tidak akan Ia tinggalkan. Sebab hukum akan kembali kepada keadilan, dan semua orang yang tulus hati akan mematuhi. Berbahagialah orang yang Kau ajar, ya Tuhan. Ketika ku berpikir, kakiku goyah. Kasih setia-Mu, ya Tuhan, menopang aku. Apabila keprihatinanku makin bertambah, penghiburan-Mu menyenangkan jiwaku. Berbahagialah orang yang Kau ajar, ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menataati sabdaku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah roti saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain,
Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kalian memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, tidakkah kalian melihat? Dan kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar? Sudah lupakah kalian waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Masihkah kalian belum mengerti?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.亲爱的弟兄姐妹们，早安！你们好，我也很好，谢谢。Kita pakai bahasa Indonesia aja. Di sebuah pastoran, ada romo paroki, ada beberapa romo yang lain, dan frater. Setiap sore ada acara rutin, doa sore, doa harian sore, lalu makan malam. Di pastoran itu ada kucing. Suatu saat pas romo-romo sedang doa, kucing duluan makan malam di mejanya romo. Maka romo parokinya lalu setiap kali mau mulai doa sore, dia tangkap kucing itu, dimasukkan ke kandang. Maksudnya supaya tidak mendahului makan malam di mejanya romo. Berlanjut selalu begitu. Setiap sore romo paroki nangkap kucing, masukkan ke kandang. Suatu saat romo parokinya ganti. Nah, romo paroki yang baru masih bersama dengan romo paroki yang lama. Lalu dia melihat kok romo paroki setiap mau doa sore nangkap kucing, masukkan kandang. Nah, ketika romo paroki yang lama itu sudah pindah, romo paroki yang baru melanjutkan. Setiap sore nangkap kucing, masukkan kandang. Tanpa tahu sebabnya apa, kenapa begitu. Ketika kucingnya mati, dia beli kucing baru. Supaya apa? Supaya setiap sore bisa ditangkap lalu dimasukkan ke kandang. Dia tidak tahu apa arti kebiasaan itu, tetapi dia tetap melakukannya. Saudara-saudariku, pada hari ini kita misa dalam rangka Tahun Baru Imlek. Ada banyak tradisi yang mengikuti perayaan ini. Supaya kita tidak seperti romo paroki tadi, yang melanjutkan tradisi tanpa mengerti maknanya, mari kita bahas pelan-pelan satu persatu tradisi-tradisi di sekitar perayaan Tahun Baru Imlek ini. Yang pertama, hari ini kita nggak boleh nyapu rumah kita. Mengapa ya? Karena kalau kita nyapu rumah, katanya rezekinya ikut kesapu, sehingga menjauh dari rumah kita. Saudara-saudari, kadang kita sibuk menyapu debu dari kolong meja, dari rumah kita sampai mengkilap, mengecat pagar, tetapi debu dalam hati kita kadang tetap kita biarkan menetap di situ. Rasa iri hati, rasa dendam. Nah, maka Imlek, Tahun Baru Imlek ini menjadi kesempatan bagi kita untuk general cleaning. Artinya adalah pembersihan total diri kita. Jangan sampai rumah kita sudah glowing, cerah sekali, tapi batin kita masih dipenuhi
pada perasaan-perasaan negatif. Tuhan tidak melihat seberapa bagus cat tembokmu, tetapi Dia mau melihat seberapa tulus pertobatan kita. Ini yang pertama. Yang kedua adalah angpau. Nah, ini yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang belum menikah atau yang mengaku belum menikah. Karena nanti akan dapat angpau ini. Kalau kita menerima angpau lalu dipegang, akan kelihatan tebel atau tipis. Kalau tipis, senyumnya ya tipis aja. Tapi kalau tebel, kongsinya sampai menunduk sangat dalam gitu ya. Kongsi gitu ya. Nah, apa sebenarnya filosofi di balik ini? Angpau itu adalah simbol saluran kasih. Di dalam Tuhan, kita itu dipanggil untuk menjadi saluran, bukan menjadi wadah. Bapak Ibu kalau pernah ziarah ke Tanah Suci, ada laut namanya Laut Mati. Dia menjadi wadah. Segala sesuatu masuk dan gak keluar lagi. Maka Laut Mati itu airnya menjadi asin sekali, penuh lumpur. Airnya butek itu keruh. Tetapi Danau Galilea, ada banyak air mengalir ke situ, tapi lalu dialirkan kembali. Maka air di situ tetap menjadi jernih. Kita melalui perayaan yang hari ini kita rayakan, kita menerima, tetapi kita ingat bahwa kita adalah saluran. Kita akan melanjutkan yang kita terima untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Jangan kita menjadi wadah, tetapi kita menjadi saluran. Yang ketiga, jeruk mandarin nanti akan dibagikan kepada kita semua. Sangat senang kalau nanti begitu dibagikan, lalu dibuka, dimakan, manis rasanya. Tapi tak jarang ketika dimakan, ada yang mendapatkan jeruk yang asam. Asamnya sampai ke ubun-ubun rasanya. Nah, hidup kita juga seperti jeruk ini. Kadang manis, kadang asam. Kita tidak tahu ke depan sesudah tahun baru ini apa yang akan kita terima. Apakah jeruk manis atau jeruk asam. Tetapi hari ini dengan kita merayakan tahun baru Imlek dalam suasana doa, di dalam Ekaristi, kita tahu bahwa Tuhan ada bersama kita dan Dia akan mengubah banyak hal dalam hidup kita menjadi baik. Air pun Dia ubah menjadi anggur. Kita berharap bahwa yang asam yang kita terima akan diubah oleh Tuhan menjadi manis bagi hidup kita. Lalu yang berikutnya, kue keranjang. Mungkin sudah ada yang makan tadi malam kue keranjang. Tradisinya apa ya kue keranjang itu? Ada sebuah tokoh, seorang tokoh yang disebut sebagai Dewa Dapur. Dewa Dapur ini suka lapor yang buruk-buruk yang ada di dapur. Maka lalu dibuatlah kue keranjang. Maksudnya apa? Supaya kalau dia makan kue keranjang, giginya lengket, nggak bisa lapor lagi. Kayaknya ini cocok untuk ibu-ibu ya, supaya giginya lengket dan nggak ngomong yang enggak gitu ya. Nah, makna rohaninya apa? Kita tidak perlu membuat mulut kita lengket dengan kue keranjang ini, supaya kita tidak lapor kepada Tuhan atas dosa-dosa kita. Tuhan sudah tahu apapun yang terjadi pada kita. Tetapi kue keranjang ini menjadi lambang bahwa kita mesti tahu, mesti menempelkan diri kemana. Bukan kepada kedosaan, tetapi mari kita menempelkan diri kepada yang membuat kita semakin kudus, yaitu Tuhan sendiri. Maka kue ini mengajak kita, mengingatkan kita untuk nempel di tempat yang tepat. Kepada orang yang benar, kepada pihak yang benar, yaitu Allah sendiri. Selanjutnya, ikan.
Ada yang tahu kenapa ada ikan di sini? Tadi malam ada yang menunya ikan waktu makan keluarga. Ikan harus disajikan utuh dari kepala sampai ke ekor. Beberapa hari yang lalu Romo Har dan Romo Sigit mancing, dapat ikan gabus banyak. Frater nggak dapat. Nah, ikan itu harus disajikan utuh, tetapi tidak boleh dihabiskan. Mengapa? Ada sebuah peribahasa berbunyi begini, nien nien yu yo. Artinya adalah selalu ada sisa atau kelimpahan. Seperti dalam bacaan Injil, Tuhan itu mempergandakan roti dan ikan itu bermula dari seseorang yang berani menyisakan. Maka dibuat mukjizat pergandaan roti begitu banyak. Dari mana? Dari orang yang berani menyisakan. Maka saudara-saudariku, Tuhan itu memberi lebih daripada apa yang kita perlukan. Terbukti masih ada sisa. Maka kita diajak untuk, bahkan kita semua mempunyai banyak hal yang tidak perlu hanya dikantongi sendiri. Tetapi kita diajak untuk berani menyisakan. Artinya menyisihkan sesuatu yang bisa kita andaikan akan menjadi bagi kita rezeki untuk tahun depan. Tetapi juga untuk dibagikan kepada yang lain. Maka semangat ini menjadi semangat yang sangat penting bagi kita. Terakhir sekarang. Saya lihat tadi Pak Hendra yang jadi prodiakon, kelihatan rambutnya sudah dicukur. Pak Kamto juga sudah cukur rambut. Apa ya artinya ya ini ya? Kenapa cukur rambutnya menjelang Imlek ya? Rambut yang sudah dipotong jatuh ke lantai, nggak bisa dipasang lagi ke kepala kita. Di sini adalah pengingat ya visual yang sangat kuat bahwa kegagalan, penyesalan, luka batin tahun lalu jangan dimasukkan lagi dalam hati kita. Kita tinggalkan seperti tanda bahwa kita sudah memotong rambut kita. Maka mari kita tampil dengan wajah yang baru sebagai ciptaan baru di dalam Kristus untuk menjemput harapan baru. Kita ubah wajah yang seperti ini menjadi wajah yang seperti ini. Penuh optimisme sehingga ke depan semoga kita boleh menghadapi banyak hal baik bagi hidup kita dan bagi keluarga kita. Ada sebuah ayat yang sangat indah dari Santo Paulus yang mengatakan, "Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku." Saudara-saudariku, kita membawa tahun baru Imlek ini kita rayakan dalam perayaan Ekaristi. Kita mohon berkat Tuhan agar ke depan langkah kita akan menjadi lebih baik. Keluarga kita akan penuh dengan berkat karena Tuhan ada bersama kita. Berkat Tuhan bagi kita semua. Amin. Sekarang mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari, pada tahun baru Imlek ini kita bersama-sama mempersembahkan seluruh perjalanan di bawah perlindungan Tuhan. Maka marilah kita berdoa kepada Bapa dengan sepenuh hati. Bagi seluruh anggota gereja, ya Bapa, semoga di tahun baru Imlek ini seluruh anggota gereja senantiasa saling mengasihi dan bersatu dalam hidup menggereja untuk mewartakan Injil Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi perdamaian dunia dan pemerintahan di setiap bangsa, ya Bapa, kita berdoa agar semua pemimpin bangsa diberi hikmat dan keberanian untuk menegakkan keadilan, menjaga perdamaian,
serta memperjuangkan kesejahteraan seluruh rakyat tanpa memandang perbedaan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit, menderita, dan terpinggirkan. Ya Bapa, semoga Tuhan memberikan penghiburan, kesembuhan, serta kekuatan bagi saudara-saudari kita yang sedang sakit, hidup dalam kesusahan, atau merasa terabaikan. Dan semoga mereka merasakan kasih Tuhan melalui tangan dan hati orang-orang yang peduli. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat paroki dan keluarga kita masing-masing. Ya Bapa, kita berdoa bagi keluarga kita, agar Tuhan senantiasa menjaga dan memberkati setiap hubungan, menumbuhkan kasih dan pengertian, serta menjauhkan dari segala godaan dan perpecahan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi intensi kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang maha murah, Engkau mengetahui segala yang kami perlukan. Semoga Engkau berbelas kasihan kepada kami dan mengabulkan doa-doa permohonan kami. Ini semua kami mohon kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Marilah sekarang kita bersama-sama berdoa supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kasih, berkenanlah memberkati roti dan anggur ini agar mampu menyuburkan hati kami sehingga benih-benih sabdamu tumbuh dan berbuah limpah dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Dengan kebaikan hati, Engkau telah menciptakan manusia, dan ketika ia dihukum dengan adil, Engkau menebusnya dengan belas kasih melalui Kristus Tuhan kami. Dengan perantaraan Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, surga dan bala tentara surgawi, serta serafim yang berbahagia, bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dan bersama-sama bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Bapa Tuhan, kami wartakan hingga Engkau Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka ke dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus yang sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Marilah kita bersama-sama menyanyikan doa yang Kristus ajarkan kepada kita.
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami semua dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama in questo calice siano per noi scorte. Saudara-saudariku, inilah Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena telah Kau segarkan dengan santapan sabda dan tubuh Kristus Putramu. Semoga kami setia mengikuti Putramu dan dituntunnya menuju kebahagiaan hidup kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dipersilahkan duduk. Ada sepatah dua patah kata, pemberkatannya nanti sesudah sambutan. Silahkan.各位神父、各位兄弟姐妹，祝你平安！感谢天主的恩典，让我们今天在祭港圣方这个撒雷主堂欢喜的庆祝农历新春弥撒。在这满年仪式，让我们像奔跑的骏马一样，充满力量，坚定心的彼此相爱。在祝你珍藏。我 Stephanie Katrina Pony 仅代表全体周委会衷心感谢出席弥撒的神父、当时牧灵委员会所有礼仪服务人员、刚才的参主人，以及所有倡议，或者是本市今天的加油。弥撒结束后，我们想分红包和祭感。主耶稣父有喜乐的相生，要天主在满年赐给大家健康、平安，也丰盛的恩宠。大家祝恩满意，新年蒙福。谢谢大家，祝有。Ini saya artikan lagi dalam bahasa Indonesia ya. Shalom kepada selamat pagi para romo, suster, frater, dewan paroki, serta seluruh umat paroki San Frades yang terkasih dalam Kristus. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan atas rahmat dan penyertaan-Nya, sehingga kita dapat merayakan misa syukur Imlek ini dengan penuh sukacita dan damai. Tahun Kuda melambangkan semangat, ketekunan, keberanian, dan kerja keras. Semoga di tahun yang baru ini kita semua diberi semangat seperti kuda yang berlari teguh menuju tujuan, tetap setia dalam iman, serta tekun dalam kasih dan pelayanan. Atas nama seluruh panitia, saya, Stephanie Catherine Pony, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Romo yang telah memimpin perayaan Ekaristi, Dewan Paroki San Frades, serta seluruh petugas liturgi, tata laksana, kor, tim dekorasi, tim mulmet, para donatur, serta seluruh umat yang telah mendukung terselenggaranya perayaan ini. Sebagai ungkapan sukacita dan kebersamaan, setelah ini akan ada pembagian angpau dan jeruk sebagai simbol berkat, harapan, dan kasih yang kita bagikan satu sama lain. Semoga berkat Tuhan menyertai kita semua sepanjang tahun Kuda ini. Akhir kata, selamat tahun baru Imlek. Semoga kita semua diberi kesehatan, kebijaksanaan, rezeki yang cukup, serta keluarga yang harmonis. Tuhan memberkati kita semua.
Ini sedikit saya lantunkan pantun untuk tahun kuda ini. Kuda berlari di padang luas. Angin sejuk menyapa desa. Imlek datang penuh berkat. Damai Tuhan tinggal di hati kita. Pergi ke pasar membeli jeruk. Jeruk manis dibagi rata. Angpau kecil tanda sukacita. Semoga berkat melimpah untuk kita semua. Kongsi Hua Cai, Xinnian Kuai Le. Saudari dan saudaraku, seluruh umat, orang muda dan anak-anakku sekalian, selamat pagi. Gongsi Pak Cai. Saya atas nama Dewan Pastoral Paroki San Frades mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2577 ya. Benar ya? Ya. 2577. Tadi di sakristi saya sudah bertanya tapi agak lupa. Ini adalah tahun kuda api. Ya. Tahun kuda api. Tentu kita hendak memaknai tahun baru Imlek ini setahun ke depan kita mempunyai semangat kerja keras seperti kuda, tetapi juga di bawah naungan api. Api itu pemurni, bukan penghangus. Pemurni. Maka ini tepat sekali hari ini kita juga besok akan memulai retret agung 40 hari, maka tahun kuda api akan membantu kita dalam refleksi selama 40 hari juga, selama 1 tahun penuh agar kita mempunyai jiwa yang pekerja keras, berkobar-kobar, terus menumbuhkan iman di tengah keluarga, terus menumbuhkan semangat untuk bekerja demi kesejahteraan keluarga dan sesama. Dan semoga seluruh harapan kita ini bisa kita wujudkan melalui usaha dan kerja keras selama 1 tahun ini. Berkat Tuhan senantiasa menyertai Anda semua. Amin. Kita akan melanjutkan pemberkatan jeruk yang nanti akan kita bagikan. Dan tadi Romo Heru dalam homilinya menyampaikan sebagai simbol rahmat Tuhan yang hendak kita nikmati dan nanti akan menghiasi seluruh tahun ini bersama dengan usaha dan kerja keras kita. Tuhan Allah, pada perayaan tahun baru Imlek ini, kami mempersembahkan jeruk sebagai lambang damai, sukacita dan kesejahteraan. Juga angpau yang kami mohonkan berkat ini, semoga menjadi saluran rahmat melalui persembahan hidup kami, melalui kemurahan hati kami. Agar setiap orang yang menerimanya memperoleh kesehatan jiwa, raga, serta bertumbuh di dalam iman dan moral Kristiani. Semoga kami selalu peka akan kasih-Mu dan senantiasa beraja dalam lindungan serta bimbingan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Saudara-saudari yang terkasih, kami semua mengucapkan selamat tahun baru Imlek untuk kita semua. Semoga tahun yang baru akan kita lalui dengan baik. Terima kasih kepada semua pelayan liturgi yang melayani perayaan ini dengan sangat baik. Semua sudah mempersiapkan diri dengan baik dan kita lihat hasilnya sangat baik. Sambil mengingatkan hari Rabu besok kita akan merayakan hari Rabu Abu. Hari ini kita berpesta, besok pagi kita mulai puasa. Ada 2 kali perayaan Rabu Abu, yaitu pagi jam 7 dan sore jam 6. Dua-duanya adalah misa untuk umum, bukan hanya untuk anak sekolah yang pagi, tetapi untuk umum. Maka kita boleh memilih mana waktu yang paling tepat untuk kita semua. Sekarang mari kita mengakhiri. Ada pengumuman dari Bu Feli? Oh, silakan. Mohon maaf sebentar, kita perhatikan. Untuk pembagian jeruk dan angpau, nanti kita akan ada alur tersendiri. Kita akan memprioritaskan dulu dari sayap. Nanti anak-anak kecil dan OMK dan sebagainya yang dari samping sayap itu nanti mengambil jeruk ke sini ya, di tengah. Kemudian setelah selesai dari sayap, dilanjutkan dari umat, anak-anak dan orang tua dari belakang dulu, dari kursi paling belakang mengambil ke depan, nanti Romo akan membagi angpau dan jeruk dan langsung keluar. Jadi mohon tolong kerjasamanya supaya pembagian angpau dan jeruk dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Feli. Mari kita mengakhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, misa sudah selesai. Mari kita pulang mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.
Cek cek. Di bagian sayap ada yang tertinggal tas kecil. Mungkin yang merasa ketinggalan silakan diambil di atas.
人。李生李生小情人，新年快乐 Happy New Year， Selamat Hari Raya。新年快乐 Happy New Year， Selamat Hari Raya。恭喜大家岁岁安好，迎春花开得好呀，朵朵迎风笑。新年又来到，呀，喜鹊枝头新年来到，新年来到，春光明媚，它象征着好预兆。春光明媚好预兆，恭喜你，恭喜我，岁岁安好。迎春花，迎春花，开得好，开得好，春光明媚好预兆，春光明媚好预兆，新年到，新年到，哈哈笑，哈哈笑，岁岁年年都安好，岁岁年年都安好。恭喜大家岁岁安好，迎接那新年到呀，人人都欢笑，说几句吉利话，把霉气都赶吉祥话走。筒，吉祥话筒，恭喜发财，今年比往年今年更比往年好，丰年岁。鼓声回荡。Tahun baru datang dengan cerah, keluarga kumpul dalam sukacita. Kasih Tuhan tak pernah sirna, damainya menyertai kita. Sinar lampion berkilau terang, puji syukur kami panjatkan. Engkau tanda kasih sayang, panjang umur dan keselamatan. Gongsi, gongsi, gongsi fajar, berkatmu Tuhan selalu kami nanti. Gongsi, gongsi, gongsi fajar, tahun baru membawa rezeki. Gongsi, gongsi, gongsi fajar, gongsi, gongsi, gongsi fajar, gongsi, gongsi, gongsi fajar.
夕阳色。